Halo Sobat Sejarah, selamat datang di channel Fakta Unik Sejarah, tempat di mana kita mengungkap kisah-kisah menarik yang tersembunyi di balik sejarah yang diajarkan di sekolah. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu fakta unik yang jarang dibicarakan namun memiliki jejak panjang dalam perkembangan kota-kota besar di Indonesia, yaitu sejarah tempat lokalisasi atau prostitusi yang berdekatan dengan stasiun kereta api. Percaya atau tidak, sejak masa kolonial, kawasan sekitar stasiun seringkali menjadi pusat hiburan malam yang ramai dikunjungi. Kenapa bisa begitu? Dan bagaimana cerita sejarahnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, hingga Yogyakarta? Yuk, kita simak bersama perjalanan menarik ini. Cerita tentang kupu-kupu malam, yang berkaitan dengan profesi pekerja seks menunjukkan bagaimana fenomena ini hadir di berbagai kota dan wilayah, tak peduli konteks sosial atau ekonomi. Petrik Matanasi dalam surat kabar Tirto menuliskan bahwa, dalam cerita Rudyard Kipling tentang Lalun, disebutkan bahwa pelacuran adalah profesi tertua di dunia. Profesi ini, dengan berbagai sebutan dan istilah yang berbeda, dapat ditemukan di berbagai tempat, baik di negara kaya maupun miskin. Pelacuran hadir di setiap sudut, mulai dari kota besar hingga kota kecil, dari kawasan elit hingga daerah kumuh. Mereka dapat dijumpai di hotel berbintang, pelabuhan, terminal, hingga stasiun. Di masa kini, aktivitas para pelacur jalanan tetap bertahan, seperti yang terlihat di sekitar stasiun Jatinegara setelah pukul 9 malam, di mana kupu-kupu malam, baik perempuan maupun waria, berdiri di pinggir jalan menuju Klender. Mereka berpura-pura menunggu angkutan umum, meski sebenarnya menawarkan jasa seks. Pada jam-jam tersebut, bedak dan gincu mereka masih tampak mencolok. Lokasi mangkal mereka berada tidak jauh dari rel kereta api, dengan harapan bisa menarik perhatian pria hidung belang yang datang dengan sepeda motor, mobil, atau berjalan kaki. Para pria tersebut biasanya membawa mereka ke hotel-hotel murah di sekitar Jatinegara untuk menikmati layanan yang ditawarkan. Fenomena kupu-kupu malam ini tidak hanya terjadi di Jatinegara, tetapi juga di berbagai daerah lain di Jakarta, seperti kawasan Bongkaran di Tanah Abang dan kawasan Royal di Pluit. Di Bandung, kawasan Saritem yang dekat dengan rel kereta juga dikenal dengan aktivitas serupa. Sementara itu, di Yogyakarta, daerah Sarkem terletak hanya beberapa langkah dari stasiun Tugu, dan di Surabaya, kawasan pelacuran dapat ditemukan dekat dengan stasiun Wonokromo dan stasiun Semut. Profesi ini, meski sering tersembunyi di pinggiran rel kereta atau jalan-jalan kota, tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan urban. Stasiun Senen menyimpan berbagai kisah, legenda, sejarah lisan, dan folklore. Salah satu cerita menarik terkait prostitusi di Senen muncul dalam novel biografis Hairil, 2016, karya Hasan Aspahani, di mana Hairil Anwar, penyair legendaris Indonesia, diceritakan mengenal seorang kupu-kupu malam bernama Adhesi. Sosok ini juga muncul dalam biografi seniman Soejoyono berjudul Soejoyono dan Aku, 2013, yang ditulis oleh istrinya, Mia Bustami. Dalam biografi tersebut, nama Adhesi diubah menjadi Miriam. Diceritakan bahwa Soejoyono, yang pada masa itu menjadi guru gambar, sempat membawa Adhesi pulang, namun Adhesi merasa tidak nyaman dan akhirnya kembali ke dunia malam di Senen. Alwi Shihab, dalam bukunya Maria van Engels Menantu Habib Kuitang, 2006, menggambarkan pasar Senen sebagai pusat pelacuran pada pertengahan 1950-an hingga akhir 1960-an, bukan karena aktivitas jual beli tradisionalnya. Pada masa itu, pasar Senen dikenal sebagai tempat pelacuran terbesar di Jakarta, terutama di malam hari, dengan para wanita tunasusila, tinggal di bangunan sederhana dari kardus atau kotak sabun, di sekitar rel kereta api. Bahkan, gerbong-gerbong barang yang diparkir di stasiun Senen dijadikan tempat untuk ngamar. Alwi juga menceritakan kejadian lucu, ketika seorang pria yang tengah bersama PSK di gerbong yang sedang parkir, tiba-tiba gerbongnya langsir dan berhenti di stasiun Jatinegara. Meski kini keramaian prostitusi di Senen tidak seperti dulu, fenomena kupu-kupu malam di sekitar rel kereta api tetap ada, seperti di dekat stasiun Beos. Pada saat kereta tidak melintas, transaksi antara para PSK dan pelanggan terjadi di sepanjang rel. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di beberapa kota di Jawa. Di Bandung, ada kawasan Saritem, yang meskipun berjarak sekitar 1,4 km dari stasiun Bandung Hall, tetap dekat dengan pusat kota.
Prostitusi tampaknya berkembang seiring dengan pembangunan jalur kereta api, sebagaimana diceritakan dalam buku Bandung Kilas Peristiwa di Mata Filatelis Sebuah Wisata Sejarah, 2006, karya Sudarsono Katam. Jalur rel dari Jakarta ke Bandung yang dibuka pada 1884, turut meningkatkan popularitas prostitusi, terutama yang melibatkan perempuan cantik yang dikenal sebagai Mojang Bandung. Selain di Bandung dan Jakarta, Surabaya juga memiliki sejarah panjang terkait prostitusi di pinggir rel, dengan kawasan di sekitar stasiun Wonokromo dan stasiun Semut menjadi pusat aktivitas tersebut, meskipun keduanya tidak sebesar Doli. Di Yogyakarta, kawasan Sarkem atau Pasar Kembang, yang terletak sangat dekat dengan rel kereta api, juga terkenal sebagai tempat prostitusi. Sarkem bahkan sudah ada sejak 1818, jauh sebelum kereta api tiba di Yogyakarta, menjadikannya salah satu kawasan pelacuran tertua di Indonesia. Meskipun tidak semegah Doli di masa kejayaannya, Sarkem tetap menjadi bagian penting dari sejarah sosial kota. Sebelum kehadiran bus di Indonesia, kereta api merupakan moda transportasi massal utama. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika tempat prostitusi awalnya berkembang di sekitar stasiun kereta api. Kehadiran prostitusi di terminal baru muncul belakangan. Aktivitas prostitusi di dekat stasiun biasanya melibatkan pria-pria yang melakukan perjalanan jauh dari keluarganya dan merasa kesepian, sehingga menjadikan kupu-kupu malam sebagai pelarian. Selain para pelancong tersebut, penduduk setempat di sekitar stasiun, yang umumnya berada dekat dengan pusat kota, juga sering mengunjungi kawasan prostitusi ini. Pada masa kolonial, pusat kota seringkali juga memiliki tangsi atau barak militer, tempat para serdadu kolonial yang memiliki nafsu tinggi mencari hiburan di sekitar stasiun. Prostitusi di sekitar rel, menurut beberapa sejarawan, usianya seringkali hampir setua rel itu sendiri. Nur Syam dalam bukunya Agama Pelacur, Dramaturgi Transendental, 2010, menulis bahwa selama pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan kota-kota di Jawa seperti Batavia, Bogor, Cianjur, Bandung, Cilacap, Yogyakarta, dan Surabaya pada tahun 1884, prostitusi sudah menjadi bagian penting sebagai penyedia layanan seksual bagi para pekerja yang membangun rel kereta api. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika tempat-tempat prostitusi di kota-kota tersebut berlokasi dekat dengan stasiun kereta api. Pembangunan jalur kereta api di Hindia Belanda sangat erat kaitannya dengan eksploitasi hasil bumi Nusantara, di mana rel-rel kereta api digunakan untuk mengangkut hasil-hasil tersebut ke pelabuhan agar segera diekspor, memberikan keuntungan bagi pemerintah kolonial. Kehadiran kupu-kupu malam dianggap berperan dalam meningkatkan semangat kerja para pekerja rel. Setelah menerima upah, para pekerja ini cenderung menghabiskan uang mereka di tempat prostitusi. Trencehul dalam bukunya Pelacuran di Indonesia, Sejarah dan Perkembangannya, 1997, mencatat bahwa beberapa tempat prostitusi yang memiliki sejarah panjang terkait dengan Hindia Belanda terletak di dekat stasiun kereta api, seperti di Yogyakarta, Sarkem, Balokan, dan Sosrowijan, serta di Surabaya, dekat stasiun Semut. Selain di sekitar rel kereta api, tempat prostitusi pada masa kolonial juga berkembang di sekitar pelabuhan. Daerah pelabuhan besar seperti Batavia, Tanjung Priok, dan Surabaya, Tanjung Perak, menjadi pusat prostitusi yang melayani para pekerja kapal, baik yang bekerja di kapal-kapal milik Belanda maupun Cina. Para pekerja tersebut, yang sebagian besar adalah pria jauh dari rumah dan tidak mampu membawa atau memiliki istri, sering mencari hiburan di tempat-tempat prostitusi di sekitar stasiun atau pelabuhan. Berikut adalah tempat di mana masih banyak kegiatan prostitusi dilakukan walaupun sudah banyak penertiban oleh polisi Pamong Praja. 1. Sarkem atau Pasar Kembang, adalah salah satu kawasan prostitusi paling terkenal di Yogyakarta, yang memiliki sejarah panjang dan kompleks. Terletak di dekat stasiun Tugu, Yogyakarta, Sarkem sudah menjadi bagian dari sejarah sosial dan ekonomi kota sejak abad ke-19. Nama, J-Sarkem, J adalah singkatan dari I Pasar Kembang, yang pada awalnya adalah nama pasar tradisional di daerah tersebut. Seiring berjalannya waktu, kawasan ini lebih dikenal sebagai tempat lokalisasi pekerja seks komersial, PSK, dan menjadi simbol dari dunia malam Yogyakarta. Sejarah awal Sarkem. Kawasan Sarkem diakini sudah ada sejak sebelum kehadiran kereta api di Yogyakarta, bahkan sejak awal abad ke-19, sekitar tahun 1818.
Pada masa itu, Yogyakarta masih berada di bawah kendali Kesultanan, dan wilayah ini berkembang seiring dengan peran kotanya sebagai pusat perdagangan dan transportasi. Keberadaan pasar tradisional dan lokasinya yang strategis di dekat jalur transportasi utama membuat Sarkem menarik bagi pendatang, pedagang, dan para pekerja, yang sebagian besar adalah pria jauh dari keluarga. Ketika jalur kereta api dibangun pada akhir abad ke-19, Sarkem semakin berkembang sebagai tempat persinggahan, baik bagi pekerja kereta api maupun para penumpang yang melintas. Hubungan antara pembangunan infrastruktur transportasi dan lokalisasi prostitusi terlihat jelas di banyak kota di Indonesia, termasuk Yogyakarta. Dengan semakin meningkatnya aktivitas perdagangan dan lalu lintas di kota ini, Sarkem tumbuh menjadi pusat hiburan malam, termasuk prostitusi. Masa kolonial. Pada masa Hindia Belanda, Yogyakarta menjadi salah satu pusat ekonomi penting, terutama dengan adanya stasiun Tugu yang menghubungkan kota ini dengan kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa. Seiring dengan peningkatan mobilitas penduduk, kawasan Sarkem semakin populer sebagai tempat hiburan, baik bagi penduduk lokal maupun orang-orang dari luar kota, termasuk serdadu kolonial Belanda. Pada masa itu, prostitusi di Sarkem tidak hanya melayani kelas pekerja, tetapi juga para pria dari kalangan atas, seperti pejabat kolonial dan pedagang kaya. Sarkem pada masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, Sarkem tetap bertahan sebagai pusat prostitusi dan hiburan malam. Meskipun telah terjadi banyak perubahan sosial dan politik, lokalisasi di Sarkem terus berjalan dan menjadi bagian dari dinamika kota. Pada tahun-tahun berikutnya, Sarkem dikenal sebagai tempat yang gelap dan penuh kehidupan malam, dengan berbagai bar, kafe, dan tempat-tempat hiburan lainnya di sekitarnya. 2. Saritem. Saritem adalah salah satu kawasan prostitusi tertua dan paling terkenal di Bandung, Jawa Barat, yang memiliki sejarah panjang sejak masa kolonial. Kawasan ini terletak tidak jauh dari pusat kota Bandung dan stasiun kereta api, sehingga menjadi tempat strategis yang ramai dikunjungi, baik oleh penduduk lokal maupun orang-orang yang datang dari luar kota. Asal-usul Saritem. Prostitusi di Saritem diyakini sudah ada sejak akhir abad ke-19, sekitar tahun 1800-an, ketika Belanda masih berkuasa di Indonesia. Pada masa itu, Bandung menjadi salah satu kota yang berkembang pesat sebagai pusat administrasi dan pemerintahan kolonial. Pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Batavia, Jakarta, dengan Bandung pada tahun 1884 turut mempercepat perkembangan kota ini. Keberadaan jalur kereta api memungkinkan akses yang lebih mudah bagi para pendatang, termasuk tentara kolonial, pedagang, dan pekerja, yang sering mengunjungi Saritem untuk mencari hiburan seksual. Masa kolonial dan kejayaan Saritem. Pada masa kolonial, Saritem dikenal sebagai tempat pelacuran yang melayani kebutuhan seksual tentara kolonial Belanda, pekerja kereta api, dan pekerja perkebunan. Prostitusi di Saritem menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kota, sejalan dengan berkembangnya Bandung sebagai kota militer dan perdagangan. Nama, Ye Saritem, Ye sendiri berasal dari nama seorang wanita yang dianggap sebagai tokoh penting dalam sejarah kawasan ini, meskipun kebenaran cerita ini seringkali bercampur dengan legenda lokal. Saritem, seperti kawasan prostitusi lainnya di Indonesia pada masa itu, tidak hanya menjadi tempat transaksi seksual tetapi juga pusat hiburan. Para pekerja seks, yang dikenal dengan sebutan kupu-kupu malam, ia tinggal di rumah-rumah bordil di sepanjang gang sempit, menyediakan layanan bagi para tamu yang datang. Kawasan ini terus berkembang, dan pada puncaknya, Saritem menjadi pusat prostitusi yang terkenal, tidak hanya di Bandung tetapi juga di Jawa Barat. 3. Prostitusi di dekat RRI Solo. Kota Solo, Jawa Tengah, pernah memiliki 3 lokalisasi prostitusi besar yang cukup dikenal di Jawa Tengah. Meskipun tempat-tempat tersebut kini sudah resmi ditutup, citra dan ingatan tentang lokalisasi tersebut masih kuat di benak masyarakat lokal. Pada masa lalu, 3 lokalisasi ini dilegalkan oleh pemerintah Hindia Belanda dan juga pemerintah Praja setempat. Pemerintah Praja yang dimaksud melibatkan otoritas tradisional dari Keraton Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaran, yang memiliki peran penting dalam mengelola wilayah dan urusan pemerintahan lokal. Legalisasi prostitusi di Solo pada masa kolonial menunjukkan bagaimana praktik tersebut tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan sosial kota, tetapi juga diatur secara formal oleh pihak berwenang.
Penutupan lokalisasi-lokalisasi ini, yang terjadi seiring dengan perubahan kebijakan dan tekanan sosial, tidak menghapus sepenuhnya ingatan masyarakat akan masa-masa ketika prostitusi secara legal beroperasi di Solo. Hingga kini, sisa-sisa sejarah ini masih menjadi bagian dari narasi lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. 4. Prostitusi di dekat stasiun Kota Serang, Banten. Kota Serang pun memiliki kawasan prostitusi yang letaknya tak jauh dari kereta api. Berbeda dengan prostitusi pada umumnya. Angga Arif, mahasiswa UGM, asal Serang, mengungkapkan pengetahuannya yang sudah menjadi rahasia umum di kota asalnya. Sebenarnya di Serang itu ada 2 lokalisasi yang aku tahu. Satu dekat stasiun, dan satu lagi dekat terminal, kata Angga. Lebih lanjut kata Angga, yang pertama namanya kawasan Taman Sari. Letaknya persis depan stasiun Serang. Cuma di sana isinya waria sebagai line-up utama. Sedangkan lokasi yang di Terminal Kepandean, isinya cewek tulen semua. 5. Prostitusi di dekat stasiun Tasikmalaya. Jantung perekonomian kawasan Priangan Timur, Kota Tasikmalaya, tak luput dari invasi jenis pekerjaan yang dianggap paling kuno dan masih hidup di dunia. Sebuah noktah kecil di kota tersebut, tepatnya sebelah barat laut berdirinya stasiun Tasikmalaya, pernah juga dikenal sebagai tempat prostitusi. Jika kamu berjalan dari stasiun tersebut, kamu paling cuma membutuhkan jalan kaki tak lebih dari 5 menit untuk menemukan lokasi tersebut. Di sisi lain, ada lokasi prostitusi lain di kota yang dijuluki Delhi Van Java tersebut. Lokasinya pun tak jauh dari stasiun Tasikmalaya. Kamu cuma perlu lurus mengikuti jalan menuju arah selatan sekitar 1,5 km, tepatnya di sekitar kantor PLN. Di sana kamu bisa menemukan para penjajah cinta di saat malam tiba. 6. Prostitusi di dekat stasiun Jember. Jember, sebuah kota kecil di Jawa Timur, tak lepas dari kenyataan yang sedang kita bicarakan satu ini. Menurut Amir El Huda, Jember merupakan kota yang seimbang. Julukannya memang kota santri, tapi di satu sisi, Jember pun menyandang runner-up sebagai penyumbang HIV/AIDS kedua terbanyak di Jawa Timur. Dan bisa jadi, penyumbang angka tersebut gara-gara adanya praktik pelacuran di sekitar stasiun Rambi Puji Jember. 7. Prostitusi di dekat stasiun Semut Surabaya. Jika dibanding Doli, kondisi 2 tempat prostitusi tersebut memang tak besar. Gang Doli yang sudah berdiri sejak kolonial Belanda bahkan dibilang sebagai terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Namun dengan keberadaan Wonokromo dan stasiun Semut, Surabaya Kota, hal tersebut menjadi salah satu bukti bahwa lokasi prostitusi tak jauh dari rel kereta. Buat kamu arek Surabaya, Wonokromo dan stasiun Semut bukan nama yang asing, kan? 8. Prostitusi di dekat stasiun Kutoarjo. Hasil penelitian Santika Permatasari, menunjukkan bahwa bentuk pelacuran di kawasan stasiun Kutoarjo adalah lokalisasi liar, yang tidak terdaftar berupa kompleks warung-warung makan, yang memiliki fungsi ganda sebagai lokasi pelacuran yang dikelola oleh Germo. Lokalisasi tersebut ilegal karena para pelacur tidak mendaftarkan diri ke pihak berwajib, dan bangunan tersebut berdiri di tanah PJK. Para pelacur di sana juga memanfaatkan teknologi untuk menjadi gadis panggilan, sehingga mempermudah mereka mendapatkan pelanggan. Peran yang terdapat di lokalisasi tersebut mencakup pekerja seks, germo, dan juga calo. Terdapat beberapa faktor pendorong seseorang bekerja menjadi PSK, yang terbagi menjadi 2 jenis yaitu, faktor internal yang mencakup faktor sakit hati, faktor perceraian dini, faktor rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, faktor gaya hidup. Faktor eksternal yang mencakup faktor ekonomi, ajakan teman, dan juga pengaruh lingkungan. Wah, ternyata sejarah tempat-tempat ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan transportasi dan kota sejak masa penjajahan. Dari Jakarta dengan stasiun Jatinegara, hingga Yogyakarta dengan kawasan Sarkem Jogja, Solo, Surabaya, Klaten, Jember, dan Tasikmalaya yang tak jauh dari rel kereta. Meski kebanyakan tempat lokalisasi ini sudah ditutup, jejak sejarahnya masih melekat dalam ingatan masyarakat. Seperti biasa, kita di Fakta Unik Sejarah selalu berusaha mengungkap sisi-sisi menarik dari masa lalu yang jarang dibahas. Kalau kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, agar kita bisa terus berbagi cerita menarik lainnya.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat belajar sejarah, karena masa lalu selalu memberi kita banyak pelajaran.